Halo guys, mari kita refleksi lagi hari ini. Pernah gak sih kamu merhatiin bahwa hal-hal paling indah dalam hidup ini sering datang bukan saat kita memaksa, tetapi saat kita bersyukur. Kita sering memohon, meminta agar hidup berubah, agar luka disembuhkan, agar jalan terbuka. Namun, ada saat di mana semesta baru bergerak, bukan karena kita meminta, melainkan karena kita mengucap terima kasih. Rasa syukur adalah bahasa halus yang dimengerti semesta. Ia bukan kata-kata, melainkan frekuensi yang memancar dari hati. Syukur itu bukan hanya sikap, ia adalah energi yang hidup. Ketika kamu bersyukur, sesuatu di dalam dirimu berubah. Dadamu terasa lebih lapang, napasmu melambat, dan seakan seluruh tubuhmu mengirim sinyal lembut ke alam. Aku sudah cukup, aku damai, aku terbuka untuk menerima lebih. Dalam ilmu energi, apa yang kamu rasakan, kamu pancarkan. Dan apa yang kamu pancarkan, itu pula yang akan kamu tarik. Maka, ketika kamu bersyukur, kamu tidak hanya berkata terima kasih, tapi kamu sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi kelimpahan. Bayangkan dirimu seperti pemancar radio. Setiap rasa, seperti takut, marah, syukur, cinta, itu memiliki gelombangnya sendiri. Semesta tidak menilai, ia hanya merespons sinyal yang kamu pancarkan. Dan syukur, itu adalah sinyal terjernih yang bisa kamu kirim ke semesta. Dalam banyak tradisi kuno, doa itu selalu dimulai dengan ucapan syukur sebelum permintaan. Karena mereka tahu, rasa syukur membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh permohonan yang penuh kekhawatiran. Para sufi percaya bahwa doa sejati adalah keadaan hati, bukan susunan kata-kata. Ketika hati seseorang dipenuhi rasa syukur, ia sudah memancarkan doa tanpa mengucapkan apapun. Rumi pernah menulis, jika hatimu penuh dengan syukur, maka doa-doamu telah dikabulkan, bahkan sebelum bibirmu bergetar. Berbeda dengan doa yang meminta dengan rasa takut. Kalau syukur tidak menekan semesta. Ia mengundang, bukan memaksa. Ia berbisik lembut. Aku sudah bahagia dengan yang aku miliki, tapi aku juga siap menerima yang terbaik berikutnya. Ada momen-momen di mana kamu mungkin merasa hidup ini tidak adil. Masalah datang tanpa henti, impian terasa jauh, dan doa seakan tak terjawab. Namun justru di titik itulah, syukur bisa menjadi gerbang perubahan energi. Bukan karena syukur membuat masalah hilang, tapi karena syukur mengubah sisi dirimu yang akan menghadapinya. Ketika kamu berkata, terima kasih atas pelajaran ini, energi penderitaan berubah menjadi kebijaksanaan. Ketika kamu berkata lagi, terima kasih atas kegagalan ini, energi kekalahan berubah menjadi dorongan untuk tumbuh. Dan ketika kamu berkata, terima kasih karena aku masih diberi napas, energi keputusasaan berubah menjadi kehidupan baru. Syukur bukan berarti menipu diri. Ia adalah cara lembut untuk mengingatkan dirimu bahwa bahkan dalam kegelapan masih ada cahaya kecil yang bisa kamu temukan. Di masa dahulu nih, sebelum manusia mengenal agama-agama formal yang saat ini kita kenal, para leluhur sudah tahu cara berbicara dengan alam. Mereka tidak selalu berdoa dengan kata-kata, tetapi dengan getaran hati yang penuh terima kasih. Mereka menanam benih sambil berterima kasih pada bumi, bukan karena hasil panennya sudah datang, tapi karena mereka percaya bahwa bumi mendengar energi itu, dan tanah pun memberi kembali dengan berlipat ganda. Begitu juga para sufi dan para yogi. Mereka berterima kasih bahkan sebelum mukjizat tiba. Karena bagi mereka, rasa syukur adalah bentuk kepercayaan tertinggi kepada sang sumber. Dalam ajaran Zen ada kalimat yang indah. Terima kasih untuk tidak adanya apapun.
Karena dalam kekosongan pun ada ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh. Kita sering mengira syukur hanya perlu saat hal baik datang. Tapi syukur sejati justru diuji di saat-saat sulit. Coba lihat tubuhmu. Masih ada napas yang mengalir. Masih ada mata yang melihat. Masih ada tangan yang bisa bekerja dan hati yang bisa mencinta. Setiap kali kamu menyadari itu, kamu sedang mengalirkan energi yang lembut ke seluruh kehidupanmu. Bahkan syukur sekecil itu seperti, terima kasih atas udara pagi. Terima kasih karena masih bisa tersenyum. Terima kasih karena aku belajar dari luka-luka yang aku hadapi. Itu adalah magnet yang perlahan menarik kebaikan baru ke arahmu. Semesta tidak merespon besar kecilnya ucapanmu, tetapi ketulusan energimu. Mungkin selama ini kamu berdoa seperti ini. Tuhan, berilah aku rezeki. Tuhan, sembuhkanlah aku. Tuhan, hentikanlah kesulitanku. Iya, memang doa itu gak salah. Tapi perhatikan bagaimana rasanya di dada ketika kamu berdoa begitu. Pasti ada tekanan, ada rasa takut, ada harapan yang berat. Energi itu cenderung tertutup, sayang. Coba ubah sedikit. Terima kasih Tuhan, karena rezekiku selalu mengalir padaku. Terima kasih Tuhan, karena kesehatanku terus membaik. Terima kasih Tuhan, karena aku sedang belajar lewat kesulitan ini. Coba rasain bedanya. Kalimat yang pertama itu memohon dengan rasa kurang. Energinya itu kekurangan. Energi memohon, energi paksaan kepada semesta. Tapi kalimat yang barusan aku ungkapin, itu bergetar dengan rasa yang cukup. Dan ketika kamu berada dalam energi cukup, semesta menganggapmu sudah siap untuk menerima lebih. Syukur adalah magnet alami kehidupan. Ia menarik pengalaman yang selaras dengan getarannya. Ketika kamu fokus pada apa yang kamu punya, kamu menciptakan ruang untuk lebih banyak lagi hal-hal baik yang datang. Tetapi ketika kamu fokus pada apa yang kurang, ya energi kekurangan itu justru berputar di sekitarmu. Karena kita memancarkan apa yang kita sedang alami. Kalau kita memikirkan hal-hal kekurangan, ya kekurangan itu pun juga akan tetap datang terus. Jadi kuncinya bukan berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi menyadari bahwa selalu ada sesuatu untuk disyukuri di setiap kondisi. Coba lihat sekelilingmu. Bumi masih berputar. Langit masih memberikan cahaya. Dan hati kecilmu masih terus berdebar dengan harapan. Itu bukan hal kecil. Itu kehidupan yang sedang menunggu untuk kamu sadari. So, mari sejenak kita diam. Kita tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk dan keluar dari tubuhmu. Sadari betapa ajaibnya proses sederhana ini. Kamu tidak perlu berjuang untuk bernapas. Tubuhmu juga melakukannya untukmu. Semesta mengizinkanmu untuk melakukannya. Di momen ini, tidak ada yang perlu kamu kejar. Gak ada yang harus kamu buktiin. Hanya ada kamu, kehidupan, dan rasa syukur yang mengalir di antaranya. Sekarang ucapkan dalam hati atau pelan-pelan bersama suaramu. Biarkan setiap kata menenangkan energi di dalam tubuhmu. Ucapkan, aku bersyukur atas kehidupan yang mengalir melalui diriku. Setiap napas adalah anugerah. Setiap detik adalah kesempatan. Aku bersyukur atas tubuhku yang bekerja tanpa henti. Aku menghargai setiap sel yang menjaga hidupku. Aku bersyukur atas setiap pelajaran, karena bahkan luka mengajarkanku cara mencinta dengan lebih dalam. Aku bersyukur atas apa yang sedang kumiliki, dan terbuka untuk menerima yang lebih baik dengan hati yang damai. Aku percaya bahwa rasa syukurku menarik kebaikan, menyembuhkan yang retak, dan membuka jalan bagi keajaiban baru. Hari ini, aku memilih untuk berterima kasih lebih banyak. Karena aku tahu, syukur adalah doa yang paling murni dan doa yang selalu didengar
oleh semesta. Ketika kamu hidup dalam syukur, kamu tidak lagi bergantung pada hasil. Kamu mulai melihat keindahan bahkan di tengah perjalanan yang belum selesai. Syukur mengajarkan kita untuk berhenti berperang dengan hidup dan mulai berdansa dengannya. Karena pada akhirnya, semua yang kamu cari di luar, seperti kedamaian, cinta, makna, itu sudah ada di dalam getaran rasa syukurmu. Jadi, malam ini, saat ini, siang ini, kapanpun kamu mendengar ini, atau sebelum kamu tidur, ucapkan pelan-pelan di dalam hati. Terima kasih kehidupan, terima kasih atas segalanya, bahkan yang belum kupahami. Dan coba deh lihat, bagaimana besok pagimu terasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih hangat, dan sedikit lebih ajaib. So, sampai jumpa di perjalanan afirmasi berikutnya.